Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjut ke materi akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat adalah penyelesaian atau pemecahan dari suatu persamaan kuadrat. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat dengan variabel x. Akar persamaan di atas adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Dan perlu kita ketahui, satu persamaan kuadrat maksimal mempunyai dua akar. Kita ambil contoh cara mencari akar dari suatu persamaan kuadrat. Contohnya ini, x kuadrat ditambah x kurangi 2 sama dengan 0. Berapa nilai x yang tepat untuk memenuhi persamaan kuadrat tersebut? Kalau saat ini kita menggunakan cara mencoba-coba. Bagaimana kalau kita mencoba dengan x sama dengan 1? Artinya, x yang di sini dan di sini diganti dengan angka 1. Nah, apakah hasilnya sama dengan 0 untuk yang di ruas kiri? Dan setelah kita hitung kembali, ternyata sama dengan 0. Dan kita punya kesimpulan bahwa angka 1 pada persamaan ini merupakan akar dari persamaan kuadrat yang di soal. Kita coba dengan x yang berbeda, yaitu x sama dengan 2. Nah, 2 di sini kita masukkan ke x yang di sini maupun yang di sini. Nah, ditulisnya seperti ini. Apakah ruas kiri ini akan sama dengan 0 kalau dilanjutkan perhitungannya? Dan ternyata hasilnya tidak sama dengan 0. Sehingga punya kesimpulan angka 2 di sini bukan akar dari persamaan kuadrat yang ada di soal. Dan kita coba dengan x yang berbeda lagi, yaitu x sama dengan minus 2. Dan minus 2-nya kita masukkan lagi ke dalam persamaan kuadrat, ditulisnya seperti ini. Apakah nanti kalau kita hitung kembali di ruas kiri ini akan menjadi 0 hasilnya? Dan ternyata hasilnya akan menjadi 0. Sehingga minus 2 di sini adalah akar dari persamaan kuadrat yang di soal. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa x kuadrat tambah x min 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar yaitu minus 2 atau 1. Biasanya bisa ditulis x-nya itu minus 2 atau x-nya itu 1. Nah, kita coba dengan soal yang berbeda. Kita punya persamaan kuadrat x kuadrat minus 9 sama dengan 0. Bahasa simpelnya, angka berapa kalau dikuadratin terus dikurangi 9 nanti hasilnya 0. Kita bisa misalkan angka yang kita coba mungkin dari angka 1, 2, 3 atau bahkan minus 1, minus 2, minus 3. Dan setelah kita pilih yang tepat adalah minus 3. Kenapa? Karena kalau minus 3 kita masukkan ke sini hasilnya adalah minus 3 kuadrat. Minus 3 kuadrat itu berapa sih? Yaitu 9. 9 kurangi 9 hasilnya 0. Sehingga minus 3 ini adalah akar dari persamaan kuadrat yang disoal. Dan x yang satunya lagi adalah 3. Karena 3 kuadrat kan hasilnya 9. Dan 9 kurangi 9 sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya, akar-akar dari x kuadrat minus 9 yaitu minus 3 dan 3. Nah, sekarang kalau kita punya soal, akarnya sudah diketahui, tapi di persamaan kuadratnya ini ada yang masih dicari, yaitu yang C ini. Nah, cara ngerjainnya gimana sih? Nah, karena kita udah punya x sama dengan minus 5, dan kita punya soal x kuadrat tambah 2x tambah c sama dengan 0, ubah saja x yang di sini dengan angka minus 5. Jadi ditulisnya seperti ini. Nah, minus 5 dikuadratkan adalah hasilnya 25, dan 2 kali minus 5 hasilnya adalah minus 10. Nah, kalau ini udah dikurangin,
Hasilnya adalah 15. 15 tambah berapa supaya jadi 0? Sehingga C yang tepat adalah minus 15. Nah, untuk soal berikutnya, ini mirip tapi memang tidak sama artinya, hanya mirip dari X dan 9, tapi di sini X-nya dikuadratkan. Kalau ini yang dikuadratkan adalah semuanya, X minus 9-nya yang dikuadratkan. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman fokus dengan yang di dalam kurung. Nah, kalau di sini tuh kan angka berapa? Kalau dikurangi 9, hasilnya harus 0. Kenapa harus 0? Karena kan yang diminta sama dengan 0. Karena 0 kuadrat juga kan sama dengan 0. Berarti angka yang tepat angka berapa sih? Mungkinkah 1? Mungkinkah 2? Tapi yang tepat adalah 9. Jadi 9 kurangi 9 itu kan adalah 0. 0 dikuadratin hasilnya 0. Sehingga untuk soal ini, akar dari persamaannya itu adalah 9. Dan cuman ada 1. Dan nomor terakhir, jika salah satu akarnya sudah diketahui 6, maka nilai B yang tepat pada persamaan ini adalah, nah, kalau salah satu akarnya adalah 6, berarti ini artinya X-nya sama dengan 6. Nah, 6 di sini masukkan ke dalam persamaan yang ada di soal. Jadi X di sini diganti dengan angka 6, X yang di sini juga diganti angka 6. Oke ya, dan 6 kuadrat hasilnya 36, B kali 6 jadinya 6B, kondisi diminuskan dan ditambah 18. Nah, sekarang 36 dengan 18 pindah ruas ke kanan, jadinya negatif. Ini hasilnya berapa? Hasilnya minus 54. Jadi minus 6B sama dengan minus 54. Nah, artinya B-nya itu sendiri minus 54 dibagi 6 sama dengan 9. Semoga dapat dipahami dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.